Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih di Islam itu indah dan tema kita hari ini Masya Allah bagus banget. Temanya 7 surat Al-Quran sebagai penyelamat dan pelapang rezeki. Tadi udah dibahas 3 nih, ada surat Al-Waqi'ah, ada Al-Baqarah, ada juga Al-Kahfi Masya Allah. Apalagi surat yang keempat, kita lihat setelah tayangan yang satu ini nih, mengenai seorang suami yang curhat karena banyak masalah. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. La ilaha illallah neng. Bukannya abang kagak mau mikirin. Lapan emang dasaran abang udah pikirin mulu. Romannya mah kayak abang kagak ngakuin aja. Asal udah di rumah maunya kemana-mana. Lah abang juga neng begini juga emang buat neng. Buat siapa emang? Ngerti ngapa? Kagak ngerti amat sih. Segala alis dipanjang-panjangin, segala bibir dimerah-merahin, sampai dandan medok bener. Orang mah laki pulang seduhin kopi, siapin makan, batu kayak rebusin. Asal pulang diomelin, asal pulang diomelin. Abang mikirin neng ini buju buset lah sampai botak pisan. Ya Allah, biasanya kalau orang lagi curhat gitu tuh banyak masalah tuh ya. Bener Nah, gak sih? abang diomelin gak? Abang enggak. Sebenarnya iya gitu. Nah, kalau lagi banyak masalah tuh ada aja semua diomongin apa segala macam keluh kesahnya nih. Ustadz Syam. Mau ngeluh nih sekarang. Kasihan gak tuh? Kasihan sama siapa? Iya maksudnya abang tadi kali aja ada surat supaya segala urusan atau kerjaan kita jadi lebih mudah gitu Ustadz Syam. Buat jamaah yang ada di rumah juga. Pasti adalah. Ada ya? Pasti adalah. Aku mau penjelasan Ustadz Syam, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku Habib Utsman, Ustadz Bani Hashim dan seluruh guru-guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Telah disampaikan di awal tadi ada suratul Waqi'ah, kemudian ada suratul Baqarah, kemudian ada suratul Kahfi. Dan sekarang kita masuk menjadi membahas surah keempat yaitu yang sudah menjadi tradisi orang-orang Indonesia, surah Yasin gitu. Kenapa sih orang Indonesia itu hobi banget surah Yasin? Kenapa kira-kira itu? Jadi acara ulang tahun Yasin, acara akikah Yasin, malam Jumat Yasin, ada orang kematian juga Yasin, Yasin semua. Itu kan kadang-kadang orang nyari-nyari gitu, kenapa ya orang tua kita seneng banget baca Yasin? Oh ternyata memang ada riwayatnya Yasin 5 quri'at lahu. Disebutkan bahwa Yasin 5 quri'at lahu. Apa artinya? Yasin itu sesuai niat yang membacanya. Yasin itu bisa digunakan sesuai niat si pembacanya. Kalau niatnya minta kesembuhan, dikasih kesembuhan. Kalau minta rezeki dilapangkan, dikasih kelapangan. Kalau dia mintanya kesuksesan, dikasih kesuksesan. Jadi tidak salah lah orang Indonesia kalau baca surah Yasin kapanpun dia mau. Yang salah adalah bisa baca Yasin, tidak benar baca Al-Fatihah. Karena padahal yang jadi rukun sholat itu surah Al-Fatihah. Jadi jangan karena bacaannya Yasin terus akhirnya surah-surah yang lain tidak lancar. Alangkah baiknya kita mengkhatamkan Al-Quran. Kami tidak menyalahkan yang senang baca Yasin karena memang ada riwayatnya, tergantung niat si pembacanya. Kalau niatnya mau kesembuhan, Allah kasih kesembuhan. Kalau niatnya mau ini, Allah kasih ini. Dia apapun niatnya Allah akan kasih. Karena dalam riwayat yang lain bahwa Yasin itu adalah qalbu, gitu adalah jantungnya Al-Quran. Jadi ketika membaca surah Yasin memang Allah mengampuni dosa-dosanya. Riwayat yang lain lagi menyebutkan bahwa membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat, semata-mata surah Al-Kahfi itu adalah sesuatu kekeliruan kata ulama. Bahwasanya bukan hanya surah Al-Kahfi. Malam Jumat itu bisa juga baca surah Yasin, was-saffat. Surah Yasin dan juga surah As-Saffat. Jadi kalau malam Jumat baca Yasin, usahakan sambung dengan surah As-Saffat. Karena bersambung itu. Habis akhir daripada surah Yasin, innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun, fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Bismillahirrahmanirrahim. Wassafati saffa. Itu sambung gitu. Karena memang inilah yang disunnahkan. Jadi teman-teman sekalian jangan menyalahkan orang tua kita yang suka baca Yasin malam Jumat gitu. Jangan, mama gak ada dalilnya itu Yasin. Yang ada dalilnya itu surah Al-Kahfi. Enggak juga gitu. Karena Yasin memang juga ada riwayatnya. Yang salah adalah ketika dia rajin membaca surah Yasin. Tapi ternyata disuruh baca Al-Baqarah tidak lancar. Ternyata disuruh baca Ali Imran tidak lancar. Disuruh
membaca surah yang lain tidak mau membaca surah yang lain karena yang selalu dipegangnya adalah buku Yasin gitu. Nah, kesalahan kita juga karena bukannya buku Yasin akhirnya tidak membaca surah-surah yang lain. Padahal dari 114 surah yang Allah turunkan itu kan Yasin cuma salah satu di antaranya. Banyak surah-surah yang lain termasuk sudah dijelaskan di segmen 1 tadi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Yasin yang dibaca karena banyak sekali penafsiran apa itu arti Yasin. Yasin juga salah satu daripada nama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang NU juga kan kalau lagi solawatan gitu ya, karena Yasin itu identik dengan orang NU gitu. Solawatan juga biasanya identik dengan orang NU gitu. Kalau jadi orang solawatan NU itu kan biasanya berdiri tuh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Kenapa mereka berdiri coba? Kenapa? Karena seakan-akan menyambut Nabi. Karena ada nama Nabi di situ ala toha. Kemudian salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Yasin itu salah satu julukan daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Membaca surah Yasin kemudian mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Ada satu ayat yang sangat menggetarkan diri ini ketika membaca surah Yasin itu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka pada hari itu tidak lagi berbicara mulut ini, tapi yang berbicara adalah tangan. Yang dimaksud adalah hari kiamat, kaki bersaksi. Yang lucu adalah yang dimaksud adalah hari kiamat, tapi ternyata zaman sekarang udah berlaku nih ayat nih. Iya. Sekarang mulut tuh udah jarang ngomong kan, kalau Tangan berdampingan udah ngetik. Oh iya benar ya Allah. Tangan yang berbicara gitu. Satu lagi Ustaz yang tadi Ustaz yang bilang Yasin itu bisa menjadi keutamaan bagi tergantung niat yang Tergantung bacanya. niatnya. Jadi Itu- kalau mau ke lapangan rezeki bisa, mau kesembuhan dari sakit bisa, bahkan disebutkan adalah iqra'u yasin inda mautakum gitu. niatnya Di sebelum samping orang baca mati. atau setelah baca Yasinnya baru berdoa gitu baiknya. Kan niat itu kan sebelum. Mana ada Sebelumnya. niat terakhir Ya, gitu. takutnya masih sambil niatnya niat setelah itu. itu enggak ya? Ya, niatnya sebelumnya. Sebelumnya ya berarti Ya ya. Allah, mohon keberkahan surah yang akan saya baca ini Yasin, mudah-mudahan menjadi obat atau menjadi apa. Baru dibaca Yasinnya. Siap. Baik Masya Allah jazakallah khair Ustaz Syam. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah surat apa lagi nih yang kelima nih. Tadi aku nanya sama Habib digantungin insya Allah pasti kali ini dijawab. Tunggu dulu Bib. Udah pada ngumpulin Bib katanya teman-teman sama keluarga udah pada Masya ngumpul Allah. nih. Udah di SMS-in semua. Udah di SMS semua, udah nonton Islam itu indah nih. Masya Allah. Berarti boleh dong surat Boleh. apa nih yang menjadi penerang kita di alam kubur Bib? Boleh. Silakan Habib Afwan, Usman. Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Surat penerang di alam kubur adalah Quran surat Al-Mulk. Al-Mulk ini adalah di mana siapa orang yang membacanya dihindarkan daripada siksa kubur dan siksanya api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang baca surat Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk, setiap malam maka Allah Azza wa Jalla akan menghindarkan darinya azab kubur. Dan dahulu para sahabatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup menamainya dengan al-mani'ah, di mana penghindar ataupun penghalang. Yang ini sungguhnya surat tersebut dalam kitabullah, barang siapa orang yang membacanya dalam suatu malam maka dia telah banyak melakukan perbuatan kebaikan dan siapa orang yang kedua yang membacakan surat Al-Mulk maka menjauhkan dirinya daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajran kabirun. Di mana siapa orang yang sungguh-sungguh orang yang takut kepada Allah yang tidak nampak oleh mereka waktu sendirian, waktu dia nggak ada orang, dia nggak melakukan perbuatan dosa. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ramai banyak apalagi dia lebih menjauh dan lebih menghindar. Dia bertakwa kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang di mana mereka jauh daripada kemaksiatan. Sendiri pun dia jaga, dia tidak berzina, dia telah melakukan perbuatan maksiat dan ketika ramai banyak orang dia mendapatkan perlindungan dari dirinya. Sendiri aja saya enggak, apalagi banyak orang. Inilah yang Allah berikan surga baginya. Dan yang ketiga, menjadi manusia yang menyerahkan dirinya kepada Allah, yang bertawakal kepada Allah. Kulu min rizki. Siapa orang yang bekerja, makan apa yang telah Allah berikan, dia terima kasih kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Ya Allah, saya sudah bekerja ikhtiar, saya sudah berdoa kepadamu ya Allah, ini yang aku dapat. Aku berterima kasih kepadamu ya Allah.
Jazakumullahu khairan kasiran ya Allah. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Walhamdulillah hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu ikafi mazida. Ya Rab, aku beruntung ya Allah. Gak terlalu dia lihat ke atas. Gak selalu dia lihat ke atas. Tapi dilihat ke bawah. Gak selalu dia berangan-angan yang tinggi. Oh si ini punya ini, si ini punya itu. Enggak. Tapi berserah diri kepada Allah. Berterima kasih kepada Allah. Sehingga Allah berikan keberkahan di dalamnya. Inilah Masya Allah subhanallahnya. Ketika mengamalkan surat ini. Dan siapa orang yang mengamalkan surat ini, Allah ampuni dosanya. Ada surat dari Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat. Surat tersebut dapat memberikan syafaat bagi dirinya dan temannya. Apa itu surat apa? Surat Al-Muluk. Memberikan syafaat pada temannya. Kita punya teman nih. Kita baca surat Al-Muluk, insya Allah teman kita tolong. Kita punya saudara, insya Allah bisa kita tolong. Kita punya orang yang kita cintai. Dengan berkahnya Quran surat Al-Muluk. Diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo. Jangan tinggalkan Quran surat ini. Bacalah Quran surat Al-Mulk. Memberikan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan bisa menjaga diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Dan bisa mengajak teman-teman kita. Orang yang kita cintai. Orang yang kita sayangi. Dengan keberkahan Quran surat Al-Mulk. Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan diri kita, keluarga kita, dan teman-teman kita. Insya Allah besok dengan keberkahan Quran tersebut. Allah masukkan surga bersama-sama. Kita masuk surga bareng-bareng. Mau dong Bib, mau. Masya Allah. Ajak kita ya Allah. Amin, Amin ya rabbal alamin. Semoga jamaah yang ada di rumah Allah berikan keberkahan dan semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Udah 5 ya jamaah suratnya ya Ustadz ya. Udah 5 ya. Berarti masih 2 lagi nih. Tapi nanti kita tahan dulu Ustadz. Karena kita akan masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Nih, jadi Habib alhamdulillah saatnya interaksi dengan pengguna sosial media Betul. yang sudah follow Instagram Islam itu Indah. Dan alhamdulillah ada 2 pertanyaan terpilih, mudah-mudahan mewakili pertanyaan jamaah yang lainnya. Masya Allah. Izinkan Syam bertanya duluan kepada Habib Utsman. Tapi gantian. Siap dong. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Yohana Suwandi 8 mau tanya, bagaimana hukumnya seorang suami yang kasih belanjanya sesekali karena mengandalkan pemberian anak, pakaian pun, bahkan kalau sakit pun cuek aja dia. Dan akhirnya istri yang berusaha sendiri. Bagaimana hukumnya Ustadz? Suami yang seperti itu. Terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Suami wajib memberikan nafkah terhadap anak dan istrinya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada siapa? Kepada istrinya dengan cara yang ma'ruf. Berikanlah mereka. Dan ingat, berdosa bagi seorang ayah yang apabila ayah tersebut tidak mau memberikan nafkahnya. Intinya adalah bagi kepala rumah tangga, jangan malas, ikhtiar. Insya Allah Allah berikan rezeki. Dan berdoa, insya Allah Allah berikan rezeki. Dan ingat, amalan yang tadi disampaikan Ustadz Syam, baca Al-Waqiah. Ketika dia baca Al-Waqiah, ba'da asar. Baca Waqiah setiap habis asar, dia baca Yasin setiap habis maghrib. Insya Allah permintaan dan permohonannya dimudahkan oleh Allah. Jangan lupa tadi, ikhtiar. Tetap cari jalan, tetap bekerja, tetap jalan ketemu temannya, silaturahmi. Insya Allah dapat kerjaan. Yang dimana kita nggak tahu rezeki dari Allah. Tadi jelaskan kan, wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabin mubin. Jelas Allah berfirman dalam Al-Quran, binatang melata pun diberikan rezeki sama Allah. Yang gak bergerak aja dikasih. Yang ada binatang yang gerak tiba-tiba Allah kasih rezekinya. Apalagi kita manusia, bisa jalan, bisa ke sini, bisa ke sana, bisa ketemu ini, bisa berikhtiar ke sana, bisa berikhtiar kemari. Ingat, carilah rezeki di dunia ini. Insya Allah halalan thayyiban mubarakah dan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa doa silahul mukmin. Doa minta sama Allah, insya Allah Allah kabulkan. Amin. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Nah gantian nih Ustaz. Siap Habib. Giliran nanya nih. Siap Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Instagram dari @yudia. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz. wabarakatuh. Bagaimana bila seorang anak laki-laki yang sudah berkeluarga tapi tidak pernah memperhatikan ibunya, bahkan komunikasi pun tidak pernah? Terima kasih. Tolong dijawab Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol, Ustaz Syam. Tapi Habib. Silakan Ustaz Masya Syam. Allah.
apanya yang bagaimana gitu. Pertanyaannya kurang lempar nih. Bagaimana bila seorang laki-laki yang sudah bagaimana hukumnya kali ya? Ya hukumnya sudah jelas berdosa gitu karena tidak berkomunikasi dengan orang tua itu kan menyakiti hati perasaan orang tua. Yang ngajarin kita ngomong tuh orang tua, yang ngajarin kita manggil mama, ayah, yang ngajarin kita nama-nama benda gitu. Ini kursi nah, ini namanya piring nah, ini namanya gelas, ini namanya ini tuh orang tua. Tiba-tiba Anda udah lancar ngomong, udah bisa gombal cewek, udah bisa nikah, udah bisa ngucapin ijab kabul, tiba-tiba Anda tidak mau komunikasi dengan orang tua. Kurang dosa gimana lagi coba? Kurang durhaka gimana lagi coba? Jadi subhanallah kita berlindung kepada Allah. Makanya Allah ngingetin mulai melalui daripada lisan Rasulullah SAW bahwa ridallah fi ridal walidain atau ridal Rabb fi ridal walidain wa sukhtur Rabb fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah, kebahagiaanmu itu tergantung daripada bagaimana kau membahagiakan orang tuamu. Dan juga murkanya Allah, kesengsaraanmu adalah tergantung bagaimana engkau menyengsarakan orang tuamu. Jadi kalau kita menginginkan kebahagiaan ditentukan bagaimana kita membahagiakan orang tua. Ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami tahu mungkin ibunda sedang tersakiti, namun tidak ada salahnya ibunda bertabayun. Mungkin saja Ananda tidak punya pulsa, atau mungkin Ananda lagi nggak punya paket data sehingga nggak pernah menghubungi, atau mungkin ada apa-apa, nggak apa-apalah. Turunkan gengsi sedikit sebagai orang tua untuk menyapa duluan kepada anak. Nggak apa-apa kalau ditolak, biarlah dosa dia menjadi tanggungan dia, tapi ibu juga mendapatkan pahalanya tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Sedih Habib kalau bahas Masya beginian. Allah. Ada anak kok Betul, nggak mau Ustaz. komunikasi sama Betul. orang tuanya. Wajib bagi anak untuk menyayangi dan mencintai orang Aduh tuanya. subhanallah. Iya giliran hari ibu aja pada ngepost semua. Giliran nggak hari Padahal- ibu gitu. Padahal kita nggak mengenal yang namanya hari ibu itu ada satu hari, tapi Iya, kita mengenal setiap waktu. hari. Kalau seremonial Rabbi mungkin gfirli iya, wa Masya Allah. liwalidayya warhamhuma kama Rabbayani rabbayani shaghira. shaghira. Setiap waktu Masya lima Allah, waktu. tabarakallah. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Siap Habib. Masya Allah. Tema kita pagi ini kan sudah mengenai tentang 7 surah nih Bib. Betul. Yang bisa kita amalkan sebagai mungkin penyelamat atau pelapang rezeki. Karena yang lagi viral sekarang tuh orang-orang nyari bagaimana amalan supaya rezekinya lancar. Nah Masya Allah. Tapi ada satu surah lagi nih yang isinya merangkum yang namanya ke-7 surah yang kita bahas tadi di tema. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.